Kesiapan Polres Sukabumi Kota dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya 2023. Wilayah hukum Polres Sukabumi Kota secara geografi memiliki luas wilayah 27.340,101 hektar yang terbagi ke dalam dua wilayah administratif, yaitu 7 kecamatan wilayah Kota Sukabumi seluas 4.800,231 hektar dan 8 kecamatan wilayah Kabupaten Sukabumi seluas 22.539,870 hektar dan memiliki batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, sebelah utara berbatasan dengan Gunung Gede Pangrango, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Secara demografi, wilayah hukum Polres Sukabumi Kota memiliki jumlah penduduk sebanyak 827.241 jiwa dengan rincian 353.455 jiwa yang bermukim di 7 kecamatan wilayah Kota Sukabumi dan 473.786 jiwa yang bermukim di 8 kecamatan wilayah Kabupaten Sukabumi, serta memiliki keanekaragaman suku dan golongan seperti Sunda, Jawa, Batak, Minang, Tionghoa, dan lain-lain. Dalam hal keanekaragaman umat beragama, mayoritas di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota memeluk agama Islam. Di samping itu juga terdapat masyarakat yang memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya tahun 2023 ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat pada rangkaian perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, seperti pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2023, pengamanan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, dan pengamanan wisata lebaran tahun 2023 demi terwujudnya situasi Kamtibmas dan Kamseltib Carlantas yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga dengan rasa aman dan nyaman. Sebagai bahan evaluasi, berikut ini kami sampaikan data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada saat pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2022 di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Pelanggaran lalu lintas sebanyak 460 pelanggaran dengan rincian penindakan menggunakan tilang sebanyak 105 pelanggaran dan pelanggaran yang ditindak dengan teguran sebanyak 355 pelanggaran. Kemudian dalam hal kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota selama pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2022 tidak terjadi kecelakaan lalu lintas atau nihil kasus. Sementara itu untuk jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi pada pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2022 adalah sebanyak 13 kasus yang didominasi oleh jenis kejahatan konvensional. Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2023 ini, diprediksi akan terdapat beberapa potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, baik gangguan Kamtibmas maupun Kamseltib Carlantas. Adapun gangguan tersebut adalah sebagai berikut: terorisme dan radikalisme, kejahatan konvensional seperti curat, curas, dan curanmor, penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika, peningkatan arus dan kemacetan lalu lintas, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kebakaran, serta adanya anomali dan fenomena alam. Sebelum dimulainya pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2023, Polres Sukabumi Kota telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka cipta kondisi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, baik dalam bentuk operasi kepolisian maupun kegiatan rutin yang ditingkatkan. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: operasi keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota selama 14 hari dengan hasil menurunnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Operasi Pekat yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Sukabumi Kota selama 10 hari dengan hasil telah mengamankan sebanyak 123 orang, baik yang menjadi target operasi maupun non-target operasi, dan mengamankan sebanyak 388 botol miras ilegal. Selain itu, pada pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan juga telah berhasil menekan peredaran minuman keras tanpa izin, menekan terjadinya aksi balap liar, tawuran, perang sarung, dan menekan penggunaan knalpot yang tidak standar atau knalpot brong, sehingga pada pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah bagi masyarakat menjadi lebih terasa khusyuk, aman, dan nyaman.
Selanjutnya pada pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2023, Polres Sukabumi Kota melaksanakan pengamanan secara terbuka dan tertutup yang dilaksanakan dan didukung oleh 5 satuan tugas atau Satgas, yaitu Satgas Preventif yang dilaksanakan oleh fungsi Intelkam dan fungsi Dinmas, Satgas Preventif yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Pamopfit, Satgas Kamsoltipcar Lantas yang dilaksanakan oleh fungsi Lalu Lintas, Satgas Gakum yang dilaksanakan oleh fungsi Reskrim dan fungsi Narkoba, dan Satgas Batuan Operasi yang dilaksanakan oleh fungsi Propam, fungsi Humas, fungsi Tik Polri, fungsi Dokkes, fungsi Sarpras. Target operasi dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya tahun 2023 adalah sebagai berikut. Orang, yaitu pemudik, pengemudi angkutan umum, masyarakat yang melaksanakan rekreasi atau wisata, masyarakat yang berbelanja kebutuhan, dan jamaah sholat Id. Barang, yaitu senjata tajam, senjata api, petasan, minuman keras, narkoba, BBM, obat-obatan, alat kesehatan, makanan, dan minuman kadaluarsa serta kendaraan pribadi dan umum. Tempat, yaitu pusat perbelanjaan, pasar, mal, terminal, stasiun, lokasi sholat Id, dan lokasi wisata. Kegiatan meliputi kegiatan sholat tarawih, mudik dan balik lebaran, takbir keliling, sholat Idul Fitri, halal bihalal, ziarah, dan rekreasi wisata. Dalam pengamanan arus lalu lintas pada saat mudik dan arus balik lebaran tahun 2023, Polres Sukabumi Kota telah mempersiapkan jalur utama dan jalur alternatif di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Adapun jalur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Jalur utama membentang sepanjang kurang lebih 22,6 km mulai dari Jalan Raya Sukalarang, Jalan Raya Sukaraja, Jalan RA Kosasih, Jalan Siliwangi, Jalan RS Samsudin SH, Jalan Bayangkara, Jalan Kiai Haji Sanusi, Jalan Raya Cisaat, Jalan Raya Cibolang sebaliknya, dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 km per jam pada kondisi arus lalu lintas normal. Jalur alternatif. Apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas pada jalur utama kota Sukabumi, maka kendaraan pemudik akan dialihkan melalui jalur alternatif yang membentang kurang lebih 24,5 km mulai dari Jalan Raya Sukalarang, Jalan Raya Sukaraja, Simpang Selakaso, Jalan Pembangunan, Jalan Lingkar Selatan, Jalan Raya Cibolang, dan dapat ditempuh dalam waktu 45 menit dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 km per jam pada kondisi arus lalu lintas normal. Selanjutnya dalam rangka pengamanan malam takbir lebaran tahun 2023, Polres Sukabumi Kota juga telah mempersiapkan rekayasa arus lalu lintas di wilayah pusat kota Sukabumi. Adapun rekayasa lalu lintas dan cara bertindaknya adalah sebagai berikut. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran diarahkan ke Jalan Surya Kencana dan Jalan Perintis Kemerdekaan, namun tidak dapat mengarah ke Jalan RE Marta Dinata. Jalan Surya Kencana diberlakukan satu arah mulai dari Bundaran Adipura sampai dengan Simpang Cimanggah Hotel Taman Sari. Kendaraan dari Jalan Surya Kencana dapat mengarah ke Jalan Bayangkara dan Jalan Rumah Sakit. Jalan Siliwangi diberlakukan satu arah mulai dari Simpang Cimanggah sampai dengan Simpang De Kebonjati. Jalan R. Samsudin SH diberlakukan satu arah dari Simpang Kebonjati sampai dengan Simpang Botram dan dapat belok kiri ke Jalan IR Haji Juanda. Menerapkan cara bertindak 4 serangkai untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di wilayah kota Sukabumi, yaitu 4 serangkai pintu kisi dan 4 serangkai Surya Kencana. Pengamanan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di wilayah kota Sukabumi diprediksi akan dilaksanakan antara lokasi Lapang Merdeka dan Masjid Agung kota Sukabumi. Apabila pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan di Lapang Merdeka kota Sukabumi, maka akan dilaksanakan penutupan arus lalu lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan kota Sukabumi, mulai dari Simpang Adipura sampai dengan depan Mapolres Sukabumi Kota. Dan apabila pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan di Masjid Agung Kota Sukabumi, maka akan dilakukan penutupan arus lalu lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Masjid, Jalan Ahmad Yani, Simpang Mandiri sampai dengan Pendopo. Dalam rangka pengamanan lokasi wisata wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, terdapat 5 lokasi yang berpotensi banyak dikunjungi oleh para wisatawan pada libur Lebaran tahun 2023. Adapun lokasi wisata tersebut adalah lokasi wisata Situ Gunung, lokasi wisata Selabintana, lokasi wisata Rizi Az-Zahra, lokasi wisata Santasi, dan lokasi wisata pemandian air panas Cikundung. Guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di lokasi wisata, Polres Sukabumi Kota akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Menginventarisir lokasi parkir di sekitar area lokasi wisata.
melaksanakan rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow, melaksanakan penutupan arus lalu lintas ke lokasi wisata apabila telah terjadi kepadatan. Pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya tahun 2023, Polres Sukabumi Kota menerjunkan sebanyak 480 personil Polres dan Polsek jajaran dan dibantu oleh TNI dan unsur pemerintahan daerah sebanyak 245 personil, serta elemen masyarakat yang tergabung ke dalam Ormas dan OKP sebanyak 144 personil. Guna lebih mengefektifkan kehadiran anggota Polri di tengah-tengah masyarakat, pada pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya tahun 2023 ini, Polres Sukabumi Kota menggelar sebanyak 17 pos yang terdiri dari 1 pos terpadu, 14 pos pengamanan, dan 2 pos pelayanan. Demikian beberapa gambaran tentang kesiapan Polres Sukabumi Kota dalam pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya 2023. Melalui sinergitas kita wujudkan mudik aman, nyaman, dan lancar.